Sebelum masuk ke Microsoft Form, teman-teman harus masuk ke portal.office.com. Nanti ada tampilan masuk pick an account. Kenapa pick? Karena saya punya 2 akun. Tapi kalau satu biasanya masukkan email Anda seperti itu ya. Tapi karena di sini saya punya 2 akun, saya pilih yang 836. Kemudian masukkan password. Stay sign in, saya pilih no karena saya memakai banyak, artinya saya memakainya berpindah-pindah. Saya pilih yang no. Kemudian sini ada tampilan atau dari Office 365. Good evening Nani Sugarti. Selamat malam Nani Sugarti. Kebetulan akun yang saya gunakan adalah punya saya. Kemudian sebelah kiri ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, SharePoint yang akhirnya kita bisa olah atau gunakan ya. Kemudian di sini ada tanda plus create, sama seperti halnya ini. Artinya Anda ingin membuat dokumen, spreadsheet, presentation, notebook, form atau quiz. Atau Anda bisa juga melihat aplikasinya di sini ya, titik yang ada 9 sebelah kiri. Sama saja ya. Ini ada Outlook, Word, PowerPoint, SharePoint, Sway, OneDrive, Excel, OneNote, Teams, dan form. Tapi karena saya membuat, saya coba create. Kemudian form yang ditawarkan ada 2, ada form kemudian ada quiz. Form ini untuk survei, quiz ini untuk membuat ujian atau ulangan. Karena saya ingin membuat ulangan, maka saya mengklik quiz. Di sini ada untitled, quiz, judul, adanya di bagian question, pertanyaan, ada responses, nanti hasil dari form yang kita sebar atau kita berikan kepada murid atau teman-teman, nanti otomatis akan terisi. Kemudian ada preview untuk melihat tampilan. Jika kita sudah mengerjakan, kita bisa melihat tampilannya bagaimana sih nanti di depan teman-teman gitu ya. Kemudian ada tema untuk kalau saya bilang ini namanya background untuk mengganti layar supaya lebih menarik. Ada share untuk mengirimkan ke siapa, ketika form ini dibuat dikirimkan ke siapa gitu. Dan titik 3 ini adalah seperti setting atau setelan untuk formnya. Di sini ada add new, ada choice, text, rating, date, ini untuk tanggal, ini untuk rating gitu ya. Kalau bagus, ini teks untuk jawaban singkat, choice untuk pilihan ganda. Saya akan coba langsung, misalkan ini ulangan IPA tema 3 misalkan, saya kasih contoh saja. Kemudian ini saya coba ke kelas 5, misalnya kelas 5 SD. Kemudian saya pilih add new. Pertama kali saya isi adalah misalkan hari ini tanggal berapa, maka saya kliknya date. Saya tulis judulnya dulu, hari ini. Otomatis ya, nanti inputnya dia MDY, artinya Monday year gitu. Tinggal klik aja nanti ininya, kalendernya. Kemudian karena wajib saya pilih required. Oke, kemudian saya add new lagi. Kemudian saya akan mencoba tulis nama, maka saya pilih text, nama misalkan. Kemudian pilih required lagi, klik add new lagi. Setelah nama saya akan coba misalkan nomor ya, nomor peserta misalkan. Karena nomor peserta adalah berupa nomor, maka yang diinputkan adalah nomor. Maka saya klik titik 3 yang di samping required, kita pilih restrictions. Artinya the value must be number, artinya input yang dimasukkan adalah berupa nomor. Oke, kemudian
Setelah nomor sudah ada 3, saya rasa cukup. Kemudian saya pilih add new. Nah, saya batasi, artinya diberikan judul gitu ya, pembatas. Saya pilih section, misalkan setelah nama misalkan saya pilih pertanyaan, misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat. Ini contoh, misalkan pertanyaan pertama adalah saya sebuah pilihan ganda. Setelah udah judulnya sudah, saya pilih add new kembali. Saya pilih choice, artinya pilihan ganda. Contoh ya, ini contoh, misalkan karena di tema 3 IPA materinya tentang organ pencernaan, saya akan buat contoh, misalkan salah satu organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan adalah, misalkan option pertama saya pilih misalkan lambung, kemudian misalkan usus halus, usus besar, misalkan yang keempat misalkan kerongkongan, misalkan. Jawabannya aslinya adalah salah satu organ yang menyerap sari-sari makanan adalah jawabannya usus halus. Maka saya klik usus halusnya. Ini adalah dijadikan answer atau jawaban yang tepat. Maka ada delete, ada display, saya pilihnya yang tanda checklist, correct answer, artinya jawaban yang tepat ya. Sudah berubah warnanya ya, berarti ini jawaban tepat. Setelah oke. Satu lagi, dalam membuat soal itu diperlukan poin. Karena pilihan ganda adalah pilihan tepat, maka saya berikan poinnya 1 misalkan. Nah, kenapa ini belum ada poinnya? Seharusnya ada poin, teman-teman. Nah, kita harus setting terlebih dahulu. Di setting, pilih ya. Nah, ini ada option for quiz. Ini ada anyone with the link, artinya seorang dapat melihat, dapat linknya ini boleh diberikan kepada siapa saja, misalkan. Kalau ini hanya orang-orang yang ada di organisasi kita sendiri, bisa merekam nama dan satu respon untuk 1 orang, artinya sekali input untuk 1 nama orang. Ini artinya accept responses, artinya jawabannya dimasukkan, direkam gitu ya. Kalau sudah, kemudian setting balik, coba ke bawah. Nah, ini dia poinnya ada di bawah, teman-teman. Ternyata poinnya ini, misalkan kalau saya bilang pilihan ganda adalah suatu yang pasti, maka saya berikan poinnya 1. Jadi jika anak murid menjawab benar, maka ini poinnya 1. Jika salah, maka nilainya 0. Setelah sudah, saya kira ini tidak perlu required, biar anak teliti dalam menjawab ya. Tapi kalau untuk anak kelas 1, kelas bawah lah, kelas 1, 2, 3, pilih saja required, artinya jika anak ini tidak mengisi maka dia tidak akan berpindah seperti itu. Tapi saya tidak mengisi,
kemudian poinnya sudah memberikan nilai ya di poin. Kemudian saya anggap sebuah pertanyaan yang pilihan ganda saya akan mencoba ke isian langsung. Contohnya lagi, saya akan memberi section atau batasan. Misalkan yang B, isilah jawaban di bawah ini dengan singkat dan jelas. Misalkan kalau sudah sectionnya, add-nya kembali. Karena saya ingin membuat isian, maka saya memilih teks singkat ya. Kok ini langsung nomor 5 ya? Kalau di dalam Microsoft Form ini dia akan berurutan. Ketika kita membuat form dari awal, dia akan berurutan, hitung 1, 2, 3 akan berurutan otomatis, tidak bisa disetting ya. Jadi ikuti saja, dia akan berpengaruh pada poinnya ini aja. Contohnya adalah pertanyaan isian, misalkan saya pada kerongkongan terjadi gerakan meremas dan mendorong makanan menuju lambung disebut gerakan. Karena isian berarti kan dikosongkan, tapi kita harus memberikan jawaban yang benarnya. Kita pilih add answer, jawabannya adalah peristaltik gitu ya. Saya akan mencoba, karena peristaltik P-nya kecil, saya akan menambahkan P-nya besar. Misalkan karena ditakutkan ketika anak murid menjawab itu biasanya diawali dengan huruf kapital gitu ya. Makanya saya akan coba peristaltiknya ada 2 untuk menjawaban supaya anak-anak nilainya benar gitu ya, tidak kosong. Tapi alangkah baiknya ketika nanti teman-teman mengoreksi jawaban anak murid, sebaiknya dicek kembali, karena kasihan jika jawabannya sebenarnya benar tapi disalahkan. Kemudian bagaimana dengan poinnya? Misalkan dalam isian ini saya akan memberikan poinnya misalkan 2 gitu ya. Saya klik 2, poinnya atau skornya 2 gitu. Sudah, anggap saya sudah menyelesaikan sebuah pertanyaan pilihan ganda dan isian. Maka kalau kita kembali ke atas, scroll ke atas, nah terdapat 3 poin. Tadi yang 1 berupa pilihan ganda, yang 2 poin adalah berupa isian, maka totalnya 3 gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup itu aja, saya rasa sudah jelas. Ini memberikan sampel. Kemudian setelah selesai, maka kita bisa mengirim atau men-share form tersebut. Bagaimana caranya? Kemudian kita klik share. Nah, di sini ada send and collect response. Artinya form ini akan kita kirimkan di dalam satu organisasi, atau jika klik segitiga bawah, anyone with the link can respond. Artinya semua orang yang nggak di grup kita aja, artinya semua orang itu bisa mengisi form ini gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada link, kita bisa mengkopinya nanti
Di sini ada nih alamat, di sini ada alamat formnya. Nah, itulah saya bilang kelebihan dari Microsoft Teams. Alamatnya sudah langsung diberikan. Ada link, kemudian ada QR code, bisa pakai kode, bisa embed, menyelipkan, bisa juga menggunakan email, atau share as a template, get a link, a duplicate. Kita bisa menduplikat itu form ini gitu ya, atau juga dengan share to collaborate. Artinya form ini kita bisa lihat dan kita bisa edit. Nah, biasanya ini digunakan untuk kita sama-sama sebagai guru, misalkan Anda kliknya di yang ini gitu ya, nanti sama dia akan memberikan link. Tuh, linknya sudah diberikan ya. User with an Office 365 work or school account gitu. Account can view and edit. Artinya jika sama-sama penggunanya Office 365, maka form ini kita bisa lihat dan bisa diedit gitu ya. Biasanya untuk sama-sama satu rekan. Tapi karena untuk murid, jadi kita bisa pilih yang ini saja. Nih. Kalau ingin satu organisasi aja atau anak murid kita aja, maka only people in my organization can respond. Kita pilihnya yang ini. Tapi kalau misalkan seperti survei, berarti siapa saja kan boleh menjawab gitu, boleh diberikan form, boleh mengisi form. Maka teman-teman memilih, kalau untuk survei memilihnya yang anyone with the link can respond. Tapi karena satu kelompok, saya pilihnya ini saja, satu grup gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Tinggal di copy saja, copy. Nah, ini ada tulisan this link is ready for you to paste. Artinya link ini siap dipastekan atau ditempelkan ya, bisa di WA, bisa di mana saja, intinya itu. Nah, itu saja demo form dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.